up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah Masjid Al-Amin, semoga semua kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena rahmat Allah ini begitu besar. Ada 100 rahmat Allah yang Allah ciptakan. Hanya satu yang diletakkan di dunia. Selanjutnya ada diletakkan di akhirat. Nah, itu nanti insya Allah orang-orang mukmin akan mendapat bagian dari Allah SWT. Luas sekali. Maka kita berdoa, kalau Allah sudah merahmati apapun, insya Allah Allah kabulkan. Sebesar apapun dosa kita, Allah maafkan. Orang yang sudah diancam masuk surga, kalau sudah dirahmati, insya Allah masuk surga Allah SWT. Akan ada satu ayat yang mengatakan, atau hadis yang saya itu yang mengatakan bahwa kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah SWT. Namun untuk mendapatkan rahmat, tentu kita harus beramal. Jadi itu keseimbangan. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bilang, aku rindu pada sahabat. Sementara sahabat ada di depan. Kata sahabat, loh ya Rasul, kami ini apa? Kami selalu bersama. Kita bersama kemanapun engkau ada, berjuang. Jadi yang dimaksud dengan sahabat oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi dia beriman kepada Rasulullah SAW. Kita ini kan beriman kepada Rasul, padahal kita tak pernah bertemu dengan Rasul. Itulah hebatnya umat akhir zaman. Tak pernah bertemu dengan Rasul, tak pernah bertemu dengan tabi'in, tak pernah bertemu dengan tabi'in, akan tetapi dia mau beriman. Bahkan kita ucapkan dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi ya, ini merupakan keistimewaan umat akhir zaman. Padahal kita tidak bertemu dengan Rasul, namun keimanan kita insya Allah tidak kalah dengan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan kita sempurna. Laqad khalaqal fi ahsani taqwim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan keadaan yang sempurna. Sempurna semuanya. Akal kita dikasih, jasad kita bagus, mata kita ya tidak di atas. Kalau di atas bingung kita kalau hujannya lebat. Pasti kita melindungi mata kita. Gigi kita ini diciptakan Allah segini aja dari dulu. Awak dari kecil sampai sekarang giginya gini aja, tak panjang. Kalau panjang repot juga awak. Bangun tidur udah panjang dan terpaksa lah gunting gigi awak ya kan. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan keadaan sempurna. Nah, lalu tugas kita apa? Tugas kita, Ibu sekalian, Bapak sekalian,
itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara mensyukurinya? Ini ada orang yang tak tahu dia cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal mudah saja. Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur ditambah. Kalau tak bersyukur, kata Allah, diancam. Ya Pak ya? Diancam. Tengok ajakku amat. Pertanyaannya, kemana Pak cara bersyukur kita yang mudah? Mudah saja, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah SWT, yang pertama kita harus akui di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala cuma ingin pengakuan bahwa harta yang kita punya, badan sehat, anak-anak kita yang taat, kemudian kita punya jabatan, punya pekerjaan yang bagus, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak seolah-olah orang tak percaya bahwa itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pengakuan di dalam dirinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan satu doa, namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita baca, ini adalah kalimat pengakuan. Kalimat pengakuan bahwa semua yang ada di bumi ini, termasuk kita, bukan dari siapa-siapa, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW dalam Sayyidul Istighfar itu? Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi nikmatika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini luar biasa, nanti kita artikan pelan-pelan. Nanti kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pun nggak apa-apa. Intinya kalimat ini adalah kalimat pengakuan, kalimat ketulusan, kejujuran, bahwa kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku. Rabb itu bisa diartikan pembimbing, bisa diartikan pelindung, bisa diartikan pemberi. Kita harus akui bahwa segala sesuatu yang ada sama kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Kita akui la ilaha illallah. Tak ada yang berhak disembah ya Allah kecuali Engkau. Ini pengakuan, tak boleh dibohongi. Tak boleh kita lari dari kalimat ini. Ini baju, tubuh kita, tangan kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, rumah kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akui itu. Maka dalam satu ayat ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya, innal ladzina qalu Rabbuna Allaha summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, ini Pak, kita harus akui. Kalau kita sudah jujur bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Rabb kita, kemudian apa yang kita lakukan? Sumastaqamu, istiqomah kita terhadap kalimat ini. Sampai kapan Pak? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqomah kita dalam hidup kita. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru akan membisikkan, menurunkan malaikat membisikkan ke dalam
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, Pak. Kita sudah bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Harusnya yang lain kecil. Jangan bohongin diri kita. Pejabat kecil, jabatan apalagi, harta kita itu kecil, tak ada apa-apa. Nah, itu pengakuan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, kaulah yang menciptakanku. Kita harus akui juga. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika mastata'tu, aku adalah hambamu, dan kita punya perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita lakukan itu semampu kita. Kapan itu kita janji, Pak? Waktu kita di dalam kandungan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian itu, dan itu harus kita akui. Memang kita nggak ingat itu, Pak. Tak ingat. Nanti tapi Allah ingatkan ketika kita sudah meninggal. Allah ingatkan itu. Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah kau akui aku ini sebagai Tuhanmu? Kata kita balasan. Terus kita di dunia kita tak akui. Mau lari kemana kita? Makanya dalam doa itu sudah jelas. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengatakan kepada kita bahwa kau akui aku ini sebagai Tuhanmu. Kita mengatakan iya. Kita itu sebagai saksi pada waktu itu. Kita persaksikan. Inilah kalimat kejujuran kalau kita itu betul-betul mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu bika bi nikmatika alayya, dan aku mengakui nikmatmu. Itu kita akui juga, Pak. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang saya katakan tadi sudah memberikan kita nikmat. Maka dalam doa atau Sayyidul Istighfar itu ditekankan sekali bahwa memang betul-betul kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa abu bidambi, dan kita mengakui dosa-dosa kita. Kita nih, Pak, manusia berdosa ini semua, termasuk saya. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita sehingga tidak tampak. Jadi kalimat istighfar itu ya berasal dari kata ghafara, itu adalah artinya menutup. Jadi orang yang beristighfar itu dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun masih ada catatannya. Maka sesungguhnya kita masih punya catatan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, masih punya dosa, akan tetapi dosa kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia itu nampak mulia. Manusia itu kenapa dia nampak mulia? Karena sesungguhnya aibnya sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bongkar aib kita, Masya Allah, kita jalan kita berani. Banyak kali dosa kita. Ini harus kita akui sebagai pengakuan yang tulus, jujur dari diri kita, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian apa kita katakan kepada Allah? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ya Rabb, ampuni aku. Gak ada lagi orang yang mengampuni, gak ada lagi makhluk lain yang bisa mengampuni melainkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat kejujuran. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul kita mau bersyukur, maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita. Kita ini cuma perantara saja. Ini yang hilang, Pak. Sehingga apa? Kalau tak jujur dia sombong jadinya. Sombong. Lihat Korun, bagaimana dia sombongnya. Dia bilang ini semua hasil dari karyaku, ini semua hartaku hasil
dari usahaku. Akhirnya kaum itu menyelamatkan. Dia tidak sadar bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya atau pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kejujuran, pengakuan kita yang benar-benar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hari ini kepada kita itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ya, kita singkat saja. Yang kedua, gunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bersyukurnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan, keluangan waktu, gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bersyukurnya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita itu beribadah dalam keadaan lapang, itu jauh lebih nikmat daripada kita beribadah dalam keadaan sempit. Iya Pak, kita kalau punya harta, kemudian kita bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah bersyukur padamu, maka mulai hari ini atau saat ini aku akan betul-betul beribadah kepadamu. Itu jauh lebih nikmat. Karena keadaan lapang itu luar biasa kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita dalam keadaan sempit. Maka sebenarnya orang Islam itu kalau kaya dia bersyukur, kalau dia sempit atau dia susah dia cukup bersabar saja. Tapi bersabar pun itu jauh lebih baik kalau kita dalam keadaan sempit, ketimbang kita diberikan keadaan lapang namun kita kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan cuma masalah bagaimana kita bisa mendekatkan apa saja yang melekat pada diri kita bisa jadikan wasilah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ya tidak usah panjang-panjang ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dibawa pulang Bu. Ya, mulai hari ini, mulai saat ini kita tanamkan dalam diri kita jujur kepada Allah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, ya jujur kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena siapa-siapa. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Kita pun ibadah enak gitu. Kalau seandainya kita beribadah karena bersyukur. Bayangkan Pak, kita dapat nikmat nih. Kita sholat itu nikmatnya luar biasa. Makanya ada istilah sujud syukur. Begitu kita mendengar anak kita lulus atau kita diterima satu pekerjaan, cita-cita kita tercapai, kita langsung sujud syukur. Itu nikmatnya luar biasa. Begitulah. Karena itu pengakuan yang jujur dari diri kita, ya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Ya, bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.